banyak sekali dikumandangkan dan sekarang semula dijalankan, itu sebenarnya menganut model yang kedua, ya. Walaupun memang masih ada institusi yang menggunakan dua-duanya, tapi di sini jadinya di dunia ini kita lihat dua model tersebut exist secara berdampingan. Tinggal kita sekarang memilih mana dan mengetahui kelemahan dan kekuatan dari masing-masing model sehingga kita bisa menarik manfaat. Jangan sampai kita tidak mengerti kekuatan kelemahannya lalu kita membabi buta saja memilih salah satu tetapi tidak sadar akibat kerugian yang bisa ditimbulkan karena salah dalam memilih model tersebut. Baik, dari sini kita tahu bahwa mind ini isinya knowledge. Kan? Pasti isinya knowledge. Ada yang bilang knowledge di luar, ada yang bilang knowledge di dalam diri. Tapi isinya knowledge. Saya ingin maju lebih mikro lagi ke tingkat yang lebih kecil, itu mengenai knowledge. Apa sih knowledge itu? Dan ada tokoh writer yang mengatakan a knowledgeable person itu harus memenuhi beberapa kriteria atau knowledge yang harus dia miliki. Saya ingin membawa saudara-saudara sekalian untuk mengingat. Mengingat bahwa dalam sehari-hari itu kita cenderung untuk memperlakukan pengetahuan itu mempunyai dua sifat. Ya. Pertama, kita menganggap, kalau dari percakapan kita itu, kita sering menganggap seperti pengetahuan itu adalah sesuatu yang nyata ada. Ya, dengan mengatakan baca buku itu. Ya. Cari di kamus, ya, atau lihat video X dan seterusnya. Itu kan kita mengarah pada knowledge itu is there, ada nyata. Ya. Kedua, dengan seringkali kita mengungkap misalnya pada mahasiswa kita, coba kamu isi pengetahuan kamu itu lebih banyak, baca lebih banyak agar isi pikiran kamu menjadi informasi dalam pikiran kamu itu lebih banyak. Itu kita sebenarnya sudah menganggap bahwa pengetahuan itu juga selain nyata ada, bahwa pengetahuan itu mengisi pikiran kita, ya, seperti itu, ya. Nah, menunjuk pada dua model yang tadi saya jelaskan itu, maka sifat pertama dari pengetahuan nyata dan ada di sekitar itu mendukung teori socio-cultural sebenarnya, ya. Sedangkan mind as container mendukung sifat kedua. Ya. Terlepas dari model pikiran mana yang kita pilih, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memberikan nilai atau value, melihat nilai dari pengetahuan. Lihatnya dari mana sih? Apakah dari kuantitas, gitu ya? Sebagai orang yang memang memiliki pengetahuan, maka Brighton mengatakan the value of knowledge itu diukur dari application knowledge tersebut. Bagaimana knowledge itu digunakan. Karena knowledge has no intrinsic value of its own. Knowledge itu tidak punya value lepas. Ya. Itu baru bagus kalau dia bisa digunakan. Ya. Jadi percuma kita punya sejumlah knowledge gitu ya. Tapi pada waktu kita berinteraksi dan harus memecahkan masalah dalam kehidupan, kita nggak bisa pakai knowledge itu. Nah, ini yang kemudian dikatakan oleh Brighton sebagai banyak dari kita itu punya knowledge, tapi dari knowledge yang dimiliki sebagian besar dikatakan sebagai inner knowledge. Inner knowledge artinya knowledge itu tidak bisa dipakai oleh dia dalam membantu memecahkan masalah dalam masyarakat. Ya. Ini yang pelan-pelan kita harus sadari, dan sebagai pendidik kita harus bisa membedakan mana yang kita berikan mahasiswa, apakah sekedar knowledge saja atau juga yang akhirnya berfungsi sebagai inner knowledge, atau knowledge yang nantinya sebagian besar bisa dia pakai untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Nah, di organisasi itu pun sama ternyata. Ya, jadi organisasi itu kan juga ada sejumlah knowledge di situ. Dan dari penelitian-penelitian para tokoh itu diketahui bahwa sebenarnya hanya 20% saja dari knowledge yang dimiliki oleh institusi untuk atau yang dipakai betul-betul oleh institusi itu ada documented,
artinya dalam bentuk buku atau dalam memo dan seterusnya. 80% dari knowledge yang dia pakai, kalau dia coba cari, itu sebenarnya bisa dikelompokkan sebagai unconscious, artinya nggak tahu di mana gitu. Tapi itu dipakai dalam mempertimbangkan, mengambil keputusan, dipakai dalam memilih seterusnya. Tapi it's nowhere sebenarnya. Ya, itu cukup tinggi. Jadi the majority of companies have their knowledge embedded in people and organization sebenarnya. Knowledge itu ada di orang dan organisasi itu. Dan bentuk knowledge tadi is often intuitive kalau and tacit rather than explicit. Nanti kita bicara apa itu tacit, ya. Jadi lebih banyak dalam bentuk-bentuk intuitif dan tacit, ya. It is rarely detailed enough to be especially valuable. Tetapi such knowledge often get lost when someone leaves the company. Ini yang juga kita lupa. Karena itu ada pada people dan organisasi itu. Begitu individu itu pensiun atau individu pindah, ya, pindah tugas berlain, maka ada tacit knowledge yang tadinya dipakai oleh kelompok tadi menjadi missing. Ya, menjadi missing. Nah, tokoh lain Dorsey Leonard Barton itu mengatakan dalam satu tulisannya bahwa, dia malah mengatakan di sini, David DeLong mengatakan, we could lose as much as 50% of our total population in next 5 to 10 years. Indonesia juga bisa begitu, perusahaan, universitas, 5-10 tahun ke depan. Kira-kira 50% dari dosen kita itu mungkin yaitu retired, ya, pensiun. Ya, karena mereka sudah punya masa kerja di atas 25 tahun dengan pengalaman di atas 25 tahun. Nah, kalau yang terjadi we lost the knowledge also, maka akan terjadi kehilangan yang cukup besar bagi organisasi atau institusi tersebut, karena tidak bisa langsung diperoleh kembali, ya. Sehingga Dorsey mengatakan sebenarnya akumulasi dari knowledge and tacit knowledge tadi itu penting buat organisasi karena dia memberikan competitive advantage. Ya, kalau setiap kali orang baru lagi, maka di sini competitive advantage dari company itu menjadi makin berkurang. Dia menjadi aset yang berharga karena ia tidak langsung bisa terbentuk. Kalau orang tersebut pensiun dan seterusnya, nggak bisa langsung diperoleh lagi, memerlukan waktu. Ya, knowledge does not appear at once, rather knowledge accumulates slowly, bertahap dalam waktu yang cukup banyak, shape dibentuk, diarahkan melalui hundreds of daily management decision kalau itu organisasi. Nah, kalau itu tiba-tiba di bawah karena orang tersebut retired dan belum sempat tacit knowledge-nya itu ditimba atau dipelajari atau disimpan oleh organisasi, maka bisa dibayangkan hilangnya benda yang sangat berharga itu. Itu sebabnya kita dirasa perlu dilakukan. Itu sebabnya kini dirasa perlu dilakukan knowledge management system. Jadi memang sekarang mulai orang sadar, ya, khususnya terhadap tacit knowledge. Nah, ini knowledge management system yang saya sering lihat juga yang dikumpulkan hanya buku-buku eksplisit, pengetahuan yang ada secara eksplisit di buku, di peraturan, di memo. Itu sebenarnya aman-aman itu sudah ada. Tetapi yang tacit ini yang harusnya, bisakah kita membangun satu KMS yang juga bisa menangkap tacit ini yang tidak kelihatan tapi ada? Pengelolaan secara sistematik terhadap pengetahuan ini sangat penting, terutama pada institusi pendidikan seperti perguruan tinggi. Sebab disinilah tempat berkumpulnya tacit knowledge lawan explicit knowledge dan individual knowledge lawan collective knowledge. Ya, perguruan tinggi namanya juga perguruan tinggi di mana yang dijual adalah pengetahuan, objek yang diteliti pengetahuan, semua dalamnya pengetahuan. Jadi akan sangat-sangat sayang kalau perguruan tinggi yang sudah lama umurnya, lama umurnya itu ternyata kehilangan valuable knowledge tadi. Pengetahuan tentang yang eksplisit
Ya, apa bedanya sih explicit dengan yang tacit? Yang explicit itu bisa di-codified, bisa ditulis, bisa diperubah dalam rule gitu ya, sehingga mudah untuk ditransmit, dipindahkan secara verbal kepada mahasiswa kalau itu sesuatu teori yang bisa saya ungkapkan secara verbal, atau dipindahkan dalam bentuk peraturan dan seterusnya ya. Tapi kalau tacit knowledge itu sangat sukar untuk diartikulasikan. Kita kadang-kadang nggak tahu juga kenapa ya saya kok bisa punya misalnya sense of tiba-tiba saya mengatakan, aduh ini rasa-rasanya nggak benar nih. Ya, kalau ditanya bagaimana kok Anda bisa, karena betul tuh rasa nggak benar tuh memang betul, maka sulit untuk bisa diutarakan. Tapi itu dia peroleh lewat pengalaman-pengalaman saja. Nah ini yang harus bisa nggak ditangkap karena sulit ya. Jadi tacit knowledge sangat suka untuk diartikulasikan, sering dihubungkan dengan mental model dalam bidang cognitive science, dan berkembang melalui pengalaman. Ya, oleh karena itu tacit knowledge seringkali digolongkan dalam personal knowledge. Jadi kita punya personal knowledge. Nah, contoh dari tacit knowledge itu seringkali katakan heuristics, rule of thumb, intuisi, dan seterusnya. The tacit knowledge can be defined as knowledge that is not made explicitly because it is highly personal. Highly personal itu karena saya memperolehnya juga pengalaman-pengalaman yang hanya bisa saya yang punya meaning, itu hanya saya yang bisa ngelihat gitu, atau meaningnya gitu ya, sehingga saya acquire itu atau perolehnya itu ya. Jadi and usually not visible or expressible and requires joint or shared activities to transmit. Nah, ini Polanyi itu 1966 sudah mengatakan bahwa kalau mau tacit knowledge itu keluar, maka perbanyaklah kerja diskusi,